Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun hingga malamku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Biar mulut kami penuh dengan pujian, bersyukur, mengagungkan kebesaran dan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itulah inti ibadah, bersyukur kepada Tuhan atas segala karya-karyanya. Pimpin kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Naikkan syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai dengan yang ke-43. Pentabisan tembok Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahhirkan dirinya, lalu mentahhirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarak ke kanan, di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Husaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asarya, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asareel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Esra, ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elionai, Sakaria, Hananya, dengan memegang nafiri. Dan Maasa, Semaya, Eliezer, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, walaupun tugas daripada orang Lewi dan para imam mencakup banyak hal di dalam ibadah, namun di kitab Nehemia ini memberi penekanan kepada mereka sebagai pemimpin puji-pujian, sekaligus sebagai penyanyi-penyanyi paduan suara untuk memuji Tuhan. Dan secara khusus, tugas itu nampak dalam pentabisan tembok Yerusalem. Posisi para imam dan kaum Lewi sendiri tidak sama dengan orang Israel lain, karena mereka memang dikhususkan untuk mengurusi rumah Tuhan dan ibadat. Mereka harus menjalani tugas yang sangat penting. Ini karena ibadah dan puji-pujian kepada Tuhan merupakan bagian yang esensial di dalam pembentukan bangsa Israel.
Bangsa Israel harus menjadi bangsa pemuji dan penyembah dengan pimpinan dari para imam dan kaum Lewi. Sampai kapan kaum Lewi dan para imam melayani Tuhan turun-temurun? Sampai sang imam sejati muncul. Sama seperti kaum Yehuda, terus menjadi raja hingga sang raja sejati muncul. Demikian juga tugas menjadi imam dari kaum Lewi akan berlangsung turun-temurun hingga sang imam sejati muncul. Itulah sebabnya catatan mengenai pemeliharaan Tuhan bagi kaum Lewi di bagian ini sangat penting. Karena membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka dan terus mengkhususkan mereka bagi pekerjaan di rumah Tuhan, mempersembahkan korban dan menyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu, peran kaum Lewi dan para imam menjadi menonjol pada hari pentabisan tembok Yerusalem. Nehemia memimpin mereka semua menjadi dua bagian. Dua kelompok ini akan memuji Tuhan dengan berjalan mengelilingi tembok sehingga berakhir di bait suci. Dua arak-arakan ke kanan dan ke kiri mengelilingi kota dan kembali bersatu memasuki bait suci. Kedua arak-arakan ini menyatakan ucapan syukur dari bangsa Israel di seluruh Yerusalem. Mereka memanjatkan ucapan syukur melalui puji-pujian para imam dan kaum Lewi atas penyertaan Tuhan, sehingga kota Yerusalem pulih kembali dibangun. Tidak ada bagian tembok kota itu yang tidak dilalui oleh kedua kelompok ini. Perayaan puji-pujian ini serta persembahan korban dilakukan oleh segenap orang Israel pada hari itu. Karena mereka meresponi berkat dan anugerah Tuhan atas kota mereka dengan penuh sukacita. Di ayat 43 mengatakan bahwa seruan pujian mereka, sorak-sorai mereka terdengar sehingga begitu jauh. Inilah berita firman hari ini. Kita diingatkan, bagian yang sangat penting dalam ibadah adalah ucapan syukur daripada umat Tuhan. Dan itu dinyatakan melalui puji-pujian. Kalau di gereja, kita ada liturgi memuji menyembah Tuhan. Ada paduan suara, dilatih sedemikian rupa. Itu semua tujuannya adalah menjadi syukur kepada Tuhan atas karya-karyanya setiap hari kita. Biar kita melayani Tuhan sebaik-baiknya, memberi pujian syukur sebaik-baiknya. Yang berlatih paduan suara, berlatih sebaik-baiknya, bukan hanya rutinitas, tapi dengan semangat mengucap syukur atas segala karya daripada Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Tuhan sangat disukakan dengan pujian ucapan syukur kita. Olehnya firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan bila ia bertata, dia akan menyatakan segala keberadaannya. Dia akan menyatakan kasih-Nya yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan kuasa-Nya yang menolong, membela, melindungi kita, dan juga firman-Nya yang akan menuntun kehidupan kita, sehingga hidup kita ada dalam rancangannya. Sebuah ibadah adalah pertemuan antara Tuhan, Allah, dan umatnya. Sebuah pemujaan antara umat kepada Tuhannya. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir menyatakan pribadinya dalam kasih, kuasa, dan kebenaran firman-Nya. Kerjakan bagian kita dalam ibadah sebaik-baiknya, karena Tuhan selalu yang terbaik. Dia juga akan menyatakan pribadinya dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman-Nya yang pasti terbaik, yang sempurna bagi umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan kesungguhan kita menaikkan pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Engkau menyatakan isi hati-Mu. Engkau berfirman. Engkau Allah yang rindu umat-Mu bersyukur kepadamu. Dalam pujian penyembahan kepadamu, ada begitu aspek yang mulia dari pujian penyembahan dari umat-Mu. Menjadi berkat
bagi kami dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami belajar mempersembahkan pujian penyembahan kami terbaik kepadamu Tuhan. Dari hati yang tulus karena menyadari segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah sepanjang hari kehidupan kami nyatakan penghormatan kepadamu. Saat umatmu meninggikanmu, saat umatmu menyembahmu, engkau menyatakan pribadimu dalam kasih yang menyembuhkan, yang mengampuni, yang merawat, yang mengangkat kami kembali, memulihkan kami. Dan kuasa-Mu yang melindungi kami, membela kami, berperang bagi kami. Juga kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami untuk berjalan di dalam rancangan-Mu. Rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji rencana-Mu yang agung atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.